Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan dan pengembangan tes. Ya, ini kita sudah masuk pada tes. Ya, sampai nanti akan ada kelanjutannya juga. Untuk ketika tes itu sudah dilaksanakan, nanti ada namanya penskoran. Tadi juga kita dan sampai dengan memasukkannya ke dalam rapat format rapat kurikulum 2013. Oke, langsung saja. Ya. Ya. Jadi apa yang diukur? Jika seorang guru memberikan materinya itu A, maka yang diukur juga harus A. Ya. Kalau materinya A dan B, maka mengukurnya juga A dan B. Tidak boleh hanya B saja, apalagi malah mengukurnya adalah A, B, C. Ya. Jadi kita fokusnya ke situ. Nah, fungsinya apa nanti dalam penyusunan kisi-kisi juga, supaya teman-teman tidak melebar atau ada agar ada yang mampu memahami. Nah, jelaskan berarti memahami. Berarti guru harus memberikan soal itu sampai dengan pada level C2. Nah, fungsinya itu. Jadi benar-benar mengawal agar tes atau alat ukur itu benar-benar sesuai dengan apa yang ingin diukur. Ya, kalau mengukur A ya berarti harus alat ukurnya A. Kalau materinya B berarti alat ukurnya harus juga B. Itu ya, jadi dalam perencanaan tes. Kemudian kalau pengembangan tes ya, nah, pengembangan tes di sini adalah kalau tadi dalam perencanaan itu hanya pada awal, ya, belum sampai pada menjadikannya sebagai sebuah butir soal yang nanti siap digunakan. Tapi kalau pengembangan tes ini adalah tadi mencakup perencanaan itu sampai dengan sehingga dalam tahapan pengembangan tes ini nanti ada beberapa aspek. Yang pertama spesifikasi tes yang terkait tadi, perencanaan, kemudian membuat soalnya atau menulis soalnya, menelaah soalnya, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif penelaahan soal, kemudian diuji cobakan, kemudian dianalisis butirnya, nanti ada fungsi distraktor, ada tingkat kesukaran, ya, dan lain sebagainya, ada validitas, reliabilitas, kemudian memperbaiki tesnya jika ada yang dianalisis itu tidak ada yang kurang sesuai, kemudian merakit tes kembali menjadi susunan yang lebih bagus dan memang sesuai agar tidak terjadi hasil analisis itu ditolak atau tidak sesuai, kemudian melaksanakan tes sampai dengan menafsirkan hasil tes. Ya, jadi tidak hanya sekedar setelah melaksanakan itu selesai, tapi bagaimana juga menafsirkan hasil tes itu, karena tujuannya apa tes itu kan? Mengukur keberhasilan, yang dinamakan nanti adalah evaluasi. Jadi melaksanakan sampai dengan judgement. Ditafsirkan, oh keberhasilannya sampai pada apa? Nah, yang tidak tercapai apa dalam proses pembelajaran itu? Karena kan tujuannya dalam tes ini kan untuk mengetahui keberhasilan proses.
sesuai dengan kisi-kisi. Karena kisi-kisi itu nanti berangkat dari kompetensi dasar dan kompetensi inti. Juga indikator seperti yang dibuat di dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian indikator, yaitu gambaran perilaku yang dapat diamati atau terukur untuk menunjukkan siswa telah mencapai suatu kompetensi tertentu sebagai bentuk hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi kalau indikator itu lebih aplikatif. Jadi siswa mampu. Nah kalau dalam indikator soal nanti siswa disajikan itu seperti itu. Jadi kaitannya dengan indikator benar-benar langsung pada ini bentuk. Nah, itu namanya indikator. Jadi turunan dari yang namanya kompetensi dasar dan dikaitkan dengan namanya tujuan pembelajaran. Nah, fungsi indikator sendiri adalah yang pertama penjabaran lebih rinci dari KD tadi, membantu siswa pemusatan perhatian terhadap tujuan, fokusnya, ya, karena indikator itu nanti kalau KD-nya kompetensi dasarnya masih luas, berarti nanti indikatornya akan dibagi lebih rinci-rinci lagi. Membantu guru mengatur pembelajaran, evaluator dapat menyusun tes sesuai dengan apa yang harus dicapai, sebagai kerangka pembelajaran penanda tingkah laku yang harus diperlihatkan. Nah, jadi indikator itu nanti lebih aplikatif. Jadi apa yang harus ditunjukkan siswa itu fokus pada indikator itu. Oke. Komponen indikator ada yang memudahkan namanya A, B, C, D, E. A itu audience, B behavior, C condition, D degree, E environment. A audience itu adalah siswanya. Behavior itu perilakunya yang harus dimunculkan itu tadi. Kemudian condition itu batasan, jadi perilakunya sampai apa. Ya. Sehingga nanti yang terlihat itu seperti apa. Kemudian D itu keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku. Nanti ada standarnya, biasanya kalau dalam pembelajaran itu KKM, ketentuan kriteria minimum. Dan E itu lingkungan atau situasi yang dipersyaratkan untuk unjuk kemampuan. Jadi kondisionalnya seperti apa. Misalnya materi. Jadi, siswa mampu menjelaskan konsep penyerbukan. Ini saya contohkan ya di sini ya. Berarti siswa itu sebagai audiens, mampu itu B dan C itu hampir sama. Kalau B itu lebih ke sikapnya, B itu siswa mampu menjelaskan. Condition itu berarti menjelaskan apa namanya konsepnya materi itu, kemudian degree itu KKM-nya standarnya apa, dan environment itu materi fokus di indikatornya. Ya, misalnya tentang makhluk hidup itu kan ada namanya nanti bernapas dan lain, nanti indikatornya dibagi-bagi. Itu namanya indikator. Kemudian contoh kisi-kisi nanti ya. Nah, ini contoh kisi-kisinya sudah saya siapkan. Ini terusannya bukan materi untuk PAI tapi Oke, di sini adalah contoh untuk kisi-kisi ya. Nanti teman-teman refleksinya dalam membuat kisi-kisi seperti ini nanti sudah saya bagi masing-masing mendapatkan kompetensi dasar yang berbeda-beda dan materi yang berbeda-beda. Karena rumput PAI itu ada SKI, kemudian akidah akhlak, Quran hadis dan fikih. Nanti juga saya bagi ada yang dapat masing-masing rumpun itu. Jadi kita gunakannya adalah MTS saja ya. Oke. Ini saya contohkan, saya ambil SKI kelas 9, semester ganjil. Ya. Yang pertama, KI 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ada namanya kompetensi inti. Kompetensi inti itu biasanya mata pelajaran sama. Ya. Jadi dalam satu semester itu adalah KI itu adalah kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa dalam satu semester. Baik melalui mata pelajaran ini, dan ini. Hampir semuanya nanti di mata pelajaran itu sama. Itu kalau kompetensi inti ya. Tapi kalau kompetensi dasar itu sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing dan sesuai dengan materinya masing-masing. Nah, ini KI-nya ada KI 1, 2, 3, 4. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya terkait spiritual. KI 2-nya menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi, dan seterusnya. Jadi ini fokus ya. Jadi ada namanya nanti sikap yang harus dimunculkan, berarti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Jadi yang harus dimunculkan yang akan dinilai ya. Kemudian KI 3-nya memahami, menerapkan pengetahuan faktual dan seterusnya. Keempat, mengolah, mengiaji dan seterusnya ya. Nanti kita melihatnya pada KD-nya. Nah, ini KD-nya. Oke.
KD-nya satu, menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Ini kebetulan ada KD-nya. Jadi tidak semua mata pelajaran, semua materi itu nanti punya KD di KI 1 dan KI 2. Kalau tidak ada KD-nya, tetap ada penilaiannya, tapi menggunakan KI langsung. Jadi bedanya nanti secara umum dan secara khusus. Kalau ada KD-nya, itu berarti fokusnya pada ini. Jadi kalau membuat misalnya angket penilaian diri, berarti fokusnya pada ini. Atau penilaiannya. Itu, tapi kalau KI ya tidak ada KD menggunakan KI bisa menggunakan observasi atau menggunakan jurnal penilaian ya. Ini langsung fokus kepada contohnya. Oke, ini saya contohkan pada KI 1 sikap spiritual ya. Tadi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini kompetensi intinya. Nah, kompetensi dasarnya adalah menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Biasanya pada kompetensi inti sikap spiritual yang dinilai itu adalah ketakwaan, kemudian toleransi, berdoa, kemudian beriman dan lain sebagainya yang terkait dengan sikap spiritual ya. Jadi nanti yang diamati ini contohnya adalah menggunakan jurnal guru, berarti yang diamati adalah terkait hal-hal itu ya. Itu, tapi karena di sini ada dakwah, oh berarti toleransi atau mungkin bertakwa itu nanti menjadi butir sikap yang lebih ditekankan. Nah, kalau jurnal kan dulu pernah saya singgung itu yang menonjol saja, baik itu positif maupun negatif. Ini misalnya tanggal 1 bulan 10, Ahmad mengganggu temannya saat berdoa mengalami pembelajaran, butir sikapnya adalah ketakwaan atau berdoa juga bisa ya. Itu kemudian tanda tangan guru, tindak lanjut guru apa? Pembinaan diingatkan agar tidak diulangi lagi karena berdoa untuk mempermudah menerima ilmu. Kemudian tanggal yang sama, Asri memimpin doa saat mengalami pembelajaran. Aspeknya sama berdoa atau ketakwaan. Tindak lanjutnya teruskan. Jadi ini Ahmad ini negatif, Asri ini positif. Kalau Ahmad sudah ada perubahan, oh tanggal 2 bulan 10 Ahmad sudah berdoa dengan khusyuk, berarti betul sikapnya ketakwaan. Ya, nanti karena kaitannya dengan merekap ya. Jadi ini yang cukup yang negatif dan positif. Terus yang tidak tercatat gimana Pak? Yang tidak tercatat nanti berarti diasumsikan baik. Ya, jadi tidak semua anak dicatat. Tapi kalau untuk observasi nanti semua anak dicatat. Ya, nanti ini dibuat sesuai ya. Jadi menggunakan angket observasi maka dilampirkan formatnya pula. Nah ini kalau contoh angket ya. Saya menggunakan angket ya. Karena ini adalah fokusnya berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, maka penilaiannya adalah terkait dakwah. Saya memberikan contoh hal yang baik kepada saudara saya di rumah ya. Dakwahnya ya, jadi memberikan dengan keteladanan. Saya mengingatkan teman atau saudara saya apabila dia berbuat salah. Nah, bilisan. Saat mengajarkan apa yang saya tahu kepada adik atau saudara saya yang belum tahu. Nah, itu mengajarkan. Saya menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Saya menjauhi ya, ketakwaan. Saya mengamalkan apa yang saya terima dari guru saya ya dan menularkannya. Ini kan aspek dakwah. Jadi siswa nanti menjawab selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Sehingga nanti di total ya, nanti mendapatkan skor berapa. Skor itu nanti diasumsikan menjadi nilai. Nilainya adalah nilai sikapnya siswa ini dalam aspek spiritualnya apa? Apakah baik, kurang baik, dan seterusnya. Tapi nanti juga ada yang mengasumsikannya sebagai ini dikelompokkan. Oh ini ketakwaan, ini keimanan, ini berdoa. Karena nanti kaitannya dengan rekapnya itu memunculkan Ananda Ahmad misalnya itu memiliki sikap apa yang sudah dimunculkan, apakah takwaan dan lain sebagainya. Itu nanti untuk deskripsi di dalam rapor. Nanti di materi-materi selanjutnya saya jelaskan. Nah, ini sikap sosial sama. Sikap sosial sudah jelas, yaitu menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Berarti yang difokus dinilai itu sama dengan sikap spiritual tadi. 1 bulan 10 Asri tidak mau melaksanakan piket kelas berupa membersihkan papan tulis. Oh, sikap tanggung jawab negatif, pembinaan. Berani untuk maju ke depan kelas. Oh, percaya diri ya. Atau mungkin fokus pada ini meladeni sikap arif, bijaksana. Oh, berarti ada arif dan bijaksana. Mungkin membagi ketika temannya bertengkar dia melerai. Nah, itu kan bijaksana juga ya. Kemudian ini contoh sikap sosial penilaian diri ya, yang tadi sama. Saya menghargai perbedaan agama yang dianut. Nah, ini menghargai nilai-nilai sejarah pengembangan Islam di Indonesia, meneladani sikap istiqomah.
Ya, saya melestarikan budaya tradisi adat Jawa yang ada di daerah saya ya. Karena penyebaran agama kalau kita melihat Wali Songo kan banyak yang tetap ada akulturasi budaya. Saya mengagumi perjuangan para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Saya mencontoh sikap gigih para wali dalam menuntut ilmu agama Islam. Saya menjalankan puasa Senin Kamis, bentuk istiqomah ya. Saya melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Nah, jadi yang nanti untuk mengukur masing-masing kompetensi dasar tadi. Bisa dikelompokkan juga lebih bagus. Oke, kisi-kisi penilaian KI 3 sekarang. Nah, kalau KI 3 ini nanti sudah menggunakan namanya ke level kognitif supaya mempermudah nanti membuat soalnya itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Jadi sesuai dengan level yang ingin dicapai. Contoh ini adalah pada kompetensi dasar. Jadi fokusnya ke kompetensi dasar. Memahami sejarah masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Materi pokok sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, ini ada indikator. Biasanya kalau teman-teman mencari di silabus, itu ada yang sudah ada indikatornya. Kalau tidak ada, berarti teman-teman bisa melihat pada buku materinya, itu cakupan materinya apa saja. Sehingga dipecah menjadi indikator-indikator atau sesuai dengan subbabnya. Yang pertama adalah ditampil ini, kalau ini saya menggunakannya indikator soal. Teman-teman bisa menggunakan indikator seperti di RPP, tapi juga bisa langsung dibentukkan dalam indikator soal. Kalau ini berupa indikator soal, ditampilkan beberapa pilihan masuknya Islam ke Nusantara dan peserta didik diminta untuk menentukan mana yang termasuk cara masuknya Islam di Nusantara. Ya. Oh iya, ini ada yang kurang, harusnya ada tahun juga. Nah, ini C1 mengingat pilihan ganda nomor 1, C2 memahami pilihan ganda nomor 2. Disajikan permasalahan tentang saluran Islamisasi di Indonesia, peserta didik diminta untuk menyebutkan. Nah, ini mengingat. Uraiannya bentuk soalnya adalah uraian objektif, berarti jawabannya pasti benar dan pasti salah. Disajikan masalah tentang saluran dan sama ya. Nah, untuk menyebutkan dan menjelaskan, itu memahami uraian bebas, berarti menyebutkan dan menjelaskan. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Contoh, ya, ini instrumen yang pilihan ganda. Islam mulai masuk ke Indonesia pertama kali dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke titik-titik. Ya, tadi makanya saya sampaikan kurang tahunnya. A, 11 Masehi, B, 12 Masehi, dan seterusnya. Oh, jawabannya 13 Masehi. B, Islam masuk ke Indonesia sesuai dengan tadi. Jadi ini C1 mengingat, ya karena hanya level ingatan. Ini memahami, oh paham bahwa apa jalur penyebaran Islam itu apa saja. Oh, salah satunya adalah perdagangan. Nah, pedoman penilaiannya juga dicantumkan. Jika jawaban benar skor 2, jika salah skor, skor 1, jika salah skor 0. Yang atas ya. Ini yang kedua. Uraian objektif. Sebutkan berbagai cara islamisasi yang ada di Indonesia. Ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. Nah, ini kalau nanti disebutkan semua berarti 2. Kalau ada yang kurang berarti nanti 0. Nah, itu namanya objektif. Kalau uraian bebas, ini contohnya. Sebutkan dan jelaskan berbagai saluran islamisasi di Indonesia. Nah, nanti kunci jawabannya kan panjang. Jadi buatkan kunci jawaban. Nanti ada kriteria jawabannya. Ya. Apabila peserta didik menjawab dengan lengkap, skornya 10. Apabila peserta didik menjawab kurang lengkap, 7 dan seterusnya. Makanya ada yang tanya, kalau sudah jawab panjang tapi salah. Nah, ini ada penghargaan juga ya. Jadi peserta didik menjawab salah itu skornya 2. Jadi sesuai dengan guru. Yang penting ditentukan lebih awal, bukan untuk menghindari subjektivitas yang fatal ya. Walaupun ini soalnya berupa non objektif ya. Makanya ada objektif dan uraian bebas itu nanti, tapi untuk menghindari subjektivitas maka harus ada pedoman penskoran yang pasti. Nah, selanjutnya untuk yang K4 itu ada mata pelajarannya, ini belum saya rubah ya. Jadi mata pelajaran SKI kelas 7 kelas 9 semester ganjil. KI 4-nya sama, kemudian ini 4.3 memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dan berdakwah di Indonesia. Itu berarti mampu memaparkan ya, memaparkan. Kemudian sejarah masuknya Islam Indonesia, indikatornya peserta dapat memaparkan alur cerita perjalanan para pedagang Arab. Ini boleh nanti bentuk penilaiannya apa? Ini saya contohkan, saya menggunakan proyek. Proyek itu bermain peran ya. Jadi membuat mulai dari secara kelompok mereka membuat cerita narasi tentang alur cerita penyebaran Islam oleh pedagang Gujarat. Kemudian mereka membuat naskah drama dan akhirnya nanti diperankan. Jadi mereka akan lebih masuk ya. Jadi silahkan, oh ternyata membuat cerita boleh, atau mungkin membuat video, atau mungkin bercerita divideokan.
diupload di YouTube. Oh, boleh, silahkan ya. Jadi itu sesuai dengan guru kira-kira yang lebih efektif yang mana. Nah, nanti ada pedoman penskorannya. Karena ini menggunakan proyek, berarti adalah proses dan hasil akhir. Kalau saya menggunakan praktek, berarti cukup yang saya nilai adalah hasil akhirnya dramanya ya. Saat tampil di depan. Tapi ini ada proyek, berarti naskah ceritanya saya nilai, naskah dramanya, kemudian apa namanya, narasi cerita ya, naskah drama sama bermain perannya bagaimana. Kemudian di skornya, ini ada ketentuan skornya juga. Kalau skor 1 jika tidak banget tidak bagus, kalau tidak bagus saja, cukup bagus, bagus, yang sangat bagus 5. Skornya berapa? Akhirnya dibagi 100, nanti skala 100. Bagi 75 kali 100, karena kan skor maksimalnya kan 25. Ya, 5, ini ada 15 aspek. 15 aspek kali 5 kali 5. Oke. Itu ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan boleh penilaian proyek, produk maupun apa namanya portofolio juga boleh. Praktek, proyek, produk. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang kisi-kisi penilaian ya. Ini kalau kita tanya dengan perencanaan dan pengembangan tes, nanti kisi-kisi ini berarti baru kisi-kisi tadi sudah sampai membuat soalnya, nanti soal itu akan diuji cobakan sampai ke pengembangan ya. Jadi ini kita baru membuat pada perencanaan dan sedikit pengembangan karena sudah sampai membuat soal. Itu saja, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa konsultasi kepada saya langsung, bisa chat WA ataupun teman-teman komen di kolom komentar Google Classroom ya. Itu nanti saya tanggapi. Yang penting kita learning by doing, belajar sambil melakukan. Setelah ini nanti teman-teman dapat tugas refleksi dikerjakan dengan baik. Kurang lebihnya seperti ini, silahkan dikembangkan. Teman-teman boleh mengembangkan dengan kondisional saat ini. Yang pasti kembali kepada penilaian autentik ya, di K13 itu teman-teman harus bervariasi dalam menggunakan penilaian, tidak monoton hanya penggunaan penilaian secara klasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.